Bab 1391, 2020 Aturan. Nama, Sistem Pelatihan 1 Klik Jutaan Instan Penulis Chat. Plus mematikan mengatur ulang. 1 langkah menuju 7 Kaisar Agung. Sulang sedikit mengernyit, ini sedikit lebih rendah dari yang diharapkan. Kau tahu, dia telah berlatih 8 latihan tingkat Kaisar Agung dan memadatkan 30 jalan. Ini hanya menambah 2 atau 3 alam kecil, yang memang agak rendah. Tetapi, Sulang segera mengetahuinya, karena alam kultivasi dasarnya hanya pada tingkat Kaisar Agung Kuasi, dan masih dalam kategori Kaisar Wu. Metode kultivasi Kaisar Agung dan Kaisar Wu berbeda. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah 2 tingkat makhluk. Sangat luar biasa untuk membangun rumah besar, yang dekat dengan 7 Kaisar Agung, di atas fondasi Kaisar Wu. Secara keseluruhan, alam kultivasi telah mulai membatasi pertumbuhan kekuatan tempur Sulang. Lalu, langkah selanjutnya adalah memadatkan jalan sesegera mungkin, naik ke pangkat Kaisar, dan membuka belenggu yang membatasi kekuatan tempur. Agaknya ketika belenggu dilepaskan, latihan yang telah kulatih juga akan membawa peningkatan kekuatan tempur yang lebih besar. Sulang telah mengambil keputusan di dalam hatinya dan terus menantikannya. Segera setelah itu, dia mengeluarkan banyak latihan dari ruang penyimpanan. Latihan-latihan ini diperoleh dalam banyak pertempuran selama periode baru-baru ini. Latihan-latihan ini berasal dari kamar dagang Gouchen, bintang sisa, bintang Dongzhen, bintang Jijun, bintang langit gelap, benua Zetian dan Hongtian. Latihan-latihan ini relatif baru bagi Sulang yang keluar dari bintang Changlan. Memang ada sejumlah besar latihan yang sesuai dengan aturan jarak jauh yang belum dipahami Sulang. Kekuatan Dao besar adalah fondasi Kaisar Wu dan fondasi Kaisar Agung. Kekuatan aturan adalah fondasi kekuatan-kekuatan besar, dan itu tidak boleh diremehkan. Sulang bergumam, memilih semua latihan dan menumpuknya menjadi satu tumpukan. Dia tidak peduli apa tingkat latihan ini, bagaimanapun, seni bela diri 1 klik terlalu abnormal, selama itu bukan pada tingkat Kaisar, latihan dapat diselesaikan secara instan. Cepat, Sulang memilih total 1238 latihan, dari tingkat suci hingga tingkat Kaisar. Segera setelah itu hanya latihan. Dengan sebuah pikiran, Sulang secara acak memilih 8 latihan dan melemparkannya ke penjahat wushu. Ding, Zenshin King Xiatru Axis, telah mencapai level dasar. Ding, petik 2 petik 2. Perintah sistem muncul dalam sekejap. Ekspresi Sulang tetap tidak berubah, dan dia terus memilih 8 latihan secara acak untuk dipraktikkan. Saat berikutnya, 8 latihan ini telah dipraktikkan lagi. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam waktu singkat, lebih dari 1000 latihan dibagi menjadi 155 kali, dan semua latihan diselesaikan. Tambahkan aturan yang dipelajari sebelumnya. Kekuatan aturan yang saya miliki saat ini telah mencapai 2020. Meskipun sebagian besar berasal dari aturan yang tidak berguna, tetapi jumlah ini saja sudah mengasyikkan. Sulang menyeringai, dan kemudian memutuskan untuk melakukan lebih banyak latihan lain kali, memahami 3.600 poin sekaligus. Meskipun 3.600 adalah angka imajiner, itu tidak mewakili jumlah kekuatan aturan yang sebenarnya, tetapi juga sangat dekat dengan penyelesaian. Dan bukan berarti Anda tidak dapat menambahkannya di masa mendatang. Ketika Anda menemukan aturan yang tidak dikenal yang belum Anda pahami, Anda dapat memahaminya. Saya tidak tahu akan menjadi apa alam semesta kehidupan saya setelah saya menguasai semua aturan alam semesta tanpa batas. Mungkin, itu akan menjadi alam semesta tanpa batas yang sangat lengkap. Oh tidak, 10. Mata Sulang berbinar, kalau begitu, apakah aku akan menjadi penguasa sejati alam semesta? Tak lama kemudian, dia punya pertanyaan lain, alam semesta kehidupan diciptakan oleh Kaisar Wu. Jadi siapa yang menciptakan alam semesta tanpa akhir? Bukankah kamu akan tinggal di perut seorang bos tertentu? Ini adalah pertanyaan yang tidak dapat dipecahkan. Sulang tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri, jadi dia segera menyingkirkannya. Segera setelah itu, dia memilih beberapa latihan lagi di hadapannya. Semua latihan ini adalah latihan tingkat Kaisar non-sintesis dan dapat digunakan untuk mensintesis latihan tingkat Kaisar. Total ada 390 latihan, terutama dari 3 dunia langit gelap, Zetian, dan Hongtian. Dapat digabungkan 39 kali. Mungkin kamu bisa mendapatkan teknik yang sesuai dengan aturan waktu.
Sulang mengangkat tangannya dan menggaruk kepalanya, dia benar-benar tidak memiliki banyak kepercayaan diri. Tapi bagaimanapun juga, metode yang berhasil adalah menjatuhkan sistem, gabungkan 10 latihan ini menjadi latihan tingkat tinggi. Sulang memilih 10 latihan spiritual dan mengeluarkan instruksi ke sistem. Ding, setelah sintesis selesai, Anda akan memperoleh teknik kultivasi tingkat Kaisar Agung, Minggong Zuo Hualu. Sulang mengambilnya dan melihatnya. Hei, latihan pertama ini sungguh luar biasa. Minggong Zhao Hualu adalah metode latihan tingkat Kaisar Agung spiritual. Fungsinya adalah menciptakan dunia spiritual yang disebut Minggong dengan kekuatan spiritual. Dunia spiritual ini dapat menampung jiwa dan mempertahankan kelangsungan hidup serta perkembangannya. Dengan kata lain, istana kehidupan dapat menjadi dunia tempat makhluk terus bertahan hidup setelah kematian. Meskipun jalan Xianghuo dapat mencapai efek yang sama, prinsip keduanya berbeda. Jiwa yang bergantung pada kekuatan aspirasi dupa, seperti kelompok harem wanita Ye Chen, pasti akan terkikis oleh kekuatan aspirasi dupa. Jiwa yang mengandalkan istana kehidupan untuk bertahan hidup hanya perlu melekat pada dunia spiritual Sulang dan mengandalkan kekuatan spiritual Sulang untuk bertahan hidup dan berkembang. Adapun Sulang, setelah istana kehidupan dipadatkan dan jiwa disimpan, operasi yang lebih berguna dan menarik dapat dilakukan nanti. Latihan ini sama dengan murid 10.000 dunia, ini juga merupakan metode pengembangan berkelanjutan. Sulang tersenyum dan mengangguk, dan memutuskan untuk memasukkan latihan ini ke dalam latihan berikutnya. Segera setelah itu, dia sekali lagi memilih 10 latihan tingkat Kaisar dan mensintesisnya. Namun kali ini teknik gabungannya sangat umum, jadi Sulang meliriknya dan mengesampingkannya untuk sementara. Waktu berlalu dengan cepat. Segera, sintesis latihan selesai, dan Sulang memperoleh total 39 latihan tingkat Kaisar. Selain itu, 9 latihan tingkat Kaisar besar diperoleh dari Wu Boruo, Li Qijue, dan Ye Chen. Sulang sudah memiliki total 48 latihan tingkat Kaisar besar. Sebanyak 48 latihan tingkat Kaisar besar, salah satunya adalah harta yang tak ternilai, yang dapat menyebabkan banyak orang menjarah dan memicu badai berdarah yang mengerikan. Namun bagi Sulang, latihan-latihan ini harus dibagi ke dalam beberapa tingkatan, tergantung pada apakah latihan tersebut cocok atau tidak, dan Anda harus memilih dan memilah untuk menemukan yang Anda sukai. Selain itu, latihan aturan waktu yang paling dinanti-nantikan Sulang masih belum muncul. Itu masih belum muncul. Sulang memutar matanya, saya khawatir saya benar-benar harus menunggu Kaisar tertinggi sebelum memungkinkan untuk mensintesis latihan aturan waktu. Untungnya, meskipun tidak ada metode latihan yang sesuai dengan aturan waktu. Namun, ada latihan tingkat Kaisar Agung yang mengkhususkan diri pada jalan fusi jiwa, yang disebut Hua Dao Kaisar Agung Jing. Ini adalah metode fusi ruang jiwa yang sangat ortodoks, dan ini adalah metode yang sangat dibutuhkan oleh rekan-rekan praktisi Sulang di dua jalur, ruang jiwa dan tubuh jiwa. Aku tidak tahan. Sulang mengangguk puas, dan segera mulai memilih latihan yang akan dipraktikkannya. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, Sulang memilih total 8 latihan tingkat Kaisar Agung. Latihan-latihan itu adalah Minggong Zhao Hualu, Hua Dao Kaisar Agung Jing, tanpa belenggu, meminum lautan bintang, dunia manusia yang mandiri, membentuk catatan jiwa dari pengecoran tubuh, dan mematahkan 9 ekstrim pedang. Di antara semuanya, Melting Soul Record adalah teknik kultivasi tingkat Kaisar Agung fusi tubuh jiwa yang paling ortodoks, dan itu juga merupakan jenis latihan yang diperlukan bagi Sulang untuk mengolah fusi tubuh jiwa. Selain itu, No Success, Drinking Stars Sea, dan Independent World, semuanya adalah teknik rahasia yang eksplosif. Ketiga latihan tersebut masing-masing berasal dari Wu Boruo dan Ye Chen. Keduanya telah melakukannya dalam pertempuran sebelumnya, dan efeknya sangat mengesankan. Awalnya, Sulang berencana untuk mempelajari No Snow Feather, tetapi latihan ini akan mengubah rambut orang menjadi putih, yang bukan merupakan efek samping, dan tidak dapat dihilangkan dengan memuntahkan yang lama. Sulang tidak ingin memiliki rambut putih, merasa sangat tidak biasa, dan mungkin menghadapi bahaya kerontokan rambut, jadi dia mendesis. Terakhir, Sword Breaks the Nine Extremes, adalah teknik pedang tingkat Kaisar yang hebat. Sama seperti Po Yi Jian, ini juga merupakan teknik One Sword Flow, yang bertujuan untuk menjadi tak terkalahkan di tingkat Kaisar hanya dengan satu pedang. Sebenarnya,
Ada latihan senjata lain dalam latihan gabungan Sulang, yang semuanya tersedia, dan gerakannya terlalu keren. Tetapi Sulang tetap memilih latihan ini. Karena dia merasa bahwa Po Yijian akan mengikuti perkembangan zaman, setelah memutuskan untuk berlatih metode latihan ini, dia akan melakukan sumber metode latihan lagi, sehingga dia dapat meningkatkan Po Yijian dan membuatnya lebih kuat lagi. Agaknya, pedang mematahkan 9 ekstrim, pasti akan membawa Po Yijian ke tingkat berikutnya. Sulang membayangkan masa depan yang cerah, dan Xuan bahkan menempatkan 8 latihan tingkat Kaisar Agung yang dipilih pada penjahat wushu. Tiba-tiba, 8 penjahat seni bela diri bekerja keras untuk melatih latihan tersebut. Selanjutnya, saya baru saja pergi ke benua Zetian dan benua Hongtian untuk melihat-lihat. Namun, perlu untuk membawa sebagian armada gabungan, meninggalkan sebagian untuk menjaga 9 bintang sumber daya. Sulang membuat rencana dan membawa Li Qijue dan Ye Chen ke Juduxing. Segera, 9 kaisar kuasi agung Qingyang, Baizhang, Zhu Ming, Suanying, Chang Ying, Mo Ge, Zhu Yu, Zhou Xiao, dan La Fiti ditinggalkan. Mereka akan memimpin sebagian armada, masing-masing menjaga bintang sumber daya, dan menjaga bintang langit gelap untuk membentuk sistem pertahanan. Sisa armada dan setengah dari tenaga kerja dibawa pergi oleh Sulang ke alam semesta kehidupan. Dunia langit yang mengaburkan tidak terlalu jauh dari dunia langit gelap, setidaknya di mata eksistensi tingkat kaisar. Jadi menjunjung tinggi prinsip kedekatan, Sulang memutuskan untuk pergi untuk menutupi dunia terlebih dahulu. Cloning dikirim. Dengan sebuah pikiran, Sulang mengirim semua klon. Kemudian lebih dari 70 klon menjadi lebih dari 7.000 klon, membuka jalan bagi Sulang untuk mencapai dunia surga. Setelah beberapa menit, Sulang melintasi ratusan ribu tahun cahaya untuk mencapai sekitar bintang yang mengaburkan. Dia melangkah di udara, menatap ke bawah ke bintang besar yang melindungi langit. Dunia Zetian sangat aneh, terdiri dari sebuah planet coklat besar dan sebuah satelit putih. Bintang yang mengaburkan 3 kali lebih besar dari benua Changlan dan tidak dapat dibandingkan dengan bintang langit gelap. Selain itu, bintang langit itu dimutilasi, menutupi luka dunia yang tak berujung. Tetapi di dunia seperti itu, mengapa seorang kaisar besar seperti Li Qijue dan banyak kaisar bela diri dapat lahir? Alasan utamanya adalah satelit putih itu. Bulan ini disebut bulan suci, dan ukurannya hampir sama dengan bintang Changlan, dan sebesar tata surya. Bulan suci adalah planet yang lengkap, tidak mengalami trauma. Oleh karena itu, relatif lebih mudah untuk berlatih di bulan suci, dari alam dewa bela diri hingga alam Kaisar Wu, lebih mudah untuk berkultivasi daripada di dunia lain. Bulan suci telah menjadi tempat terpenting di benua Zetian, tidak kalah dari bintang Zetian itu sendiri. Bahkan bulan suci masih menjadi tempat tinggal para pejuang tingkat tinggi di dunia Zetian. Hanya seniman bela diri di atas tingkat Sein bela diri yang dapat hidup secara permanen di bulan suci. Seniman bela diri di bawah level martial Sein hanya dapat hidup di bintang pelindung langit, dan kemudian mengumpulkan sumber daya untuk sesekali mengunjungi dunia bulan suci. Menjadi pembangkit tenaga listrik level Wusheng dan memperoleh hak tempat tinggal permanen di bulan suci, yang disebut kenaikan di dunia Zetian. Naik untuk tinggal di bulan suci adalah impian semua makhluk level rendah di dunia. Dapat dikatakan bahwa bulan suci lah yang telah menciptakan dunia langit yang perkasa dan makmur. Tanpa bulan suci, sangat mungkin tidak akan ada pembangkit tenaga listrik level kaisar yang hebat di benua Zetian. Namun keberadaan bulan suci juga membawa kerugian, yaitu, hampir semua orang ingin naik ke bulan suci, sulit untuk memiliki ide memperbaiki bintang pelindung langit. Terutama ketika terlalu sulit untuk memperbaiki bintang pelindung langit, dan bahkan level kaisar terasa sangat sulit, tidak ada seorang pun yang memperbaiki bintang pelindung langit. Meskipun Li Qijue memiliki kesadaran untuk memperbaiki bintang langit, dia tidak kuat. Dia menghabiskan lebih banyak waktu untuk berlatih dan menghasilkan uang. Hal ini menyebabkan Li Qijue mencapai level Kaisar Agung selama puluhan juta tahun, dan bintang pelindung langit belum banyak diperbaiki. Namun, sekarang setelah Sulang tiba, semuanya berbeda. Di mata Sulang, bintang yang mengaburkan itu harus diperbaiki. Karena dia telah melihat bintang langit gelap setelah diperbaiki. Luka-luka dunia yang diperbaiki, meskipun masih belum sempurna, masih mengandung banyak aturan yang bengkok. Namun setelah puluhan juta tahun, itu sudah cukup bagi makhluk untuk beradaptasi.
Banyak kota di dunia langit gelap dibangun di atas luka-luka dunia yang telah diperbaiki. Kota-kota ini menyediakan populasi yang besar dan sangat bermanfaat bagi perkembangan dunia. Jika dunia Zetian diperbaiki, akan ada lebih banyak orang di masa depan. Dengan basis populasi dan keberadaan bulan suci, dunia Zetian pasti akan menjadi salah satu keberadaan terbaik di planet kelas Kaisar Agung. Memulihkan bintang pelindung langit tidak lain adalah jasa besar bagi generasi sekarang dan masa depan. Kebetulan aku telah mengumpulkan banyak tanah biasa, yang dapat sepenuhnya mengisi luka dunia yang menutupi langit. Namun, sebelum memperbaiki planet ini, aku harus menggunakan Mingguang 10,000 Realms untuk mengubah tempat ini menjadi wilayah kekuasaanku. Jika tidak, itu pasti akan menyebabkan banyak kekacauan dan bahkan menyebabkan kerugian besar. Sulang tersenyum tipis, dan segera mengirim semua klon. Klon-klon ini, mempertahankan klon buying, dan jumlahnya adalah 7.300. Kekuatan klon dan inkarnasi sama dengan Sulang. Pada saat ini, Sulang memiliki kekuatan 6 Kaisar Agung, dan klon-klonnya sama, bahkan jika mereka dibagi menjadi 100 klon bayangan, mereka juga memiliki kekuatan 4 Kaisar Agung. Dengan kata lain, sekarang seluruh dunia Zetian, termasuk bintang Zetian dan bulan suci, telah dikelilingi oleh 7.300 level Kaisar Agung. Lebih dari 7.000 level Kaisar Agung. Sungguh jumlah yang mengerikan. Jadi Sulang membiarkan klon-klon itu menyembunyikan napas mereka, kalau tidak mereka harus menakut-nakuti makhluk yang tak terhitung jumlahnya sampai mati seketika. Saat ini, melihat semua klon sudah berada di tempatnya, Sulang melepaskan Li Qijue dan Ye Chen. Kedua orang ini perlu menyembuhkan luka-luka mereka, biarkan mereka menerangi telinga cahaya penerangan, dan mereka akan pulih lebih cepat. Setelah menerima penghormatan dari Li Qijue dan Ye Chen, Sulang segera membiarkan klon-klon itu mengaktifkan Mingguang 10,000 Realms. Di bintang langit dan bulan suci, orang-orang berlatih-latihan, memurnikan alat dan alkimia seperti biasa. Tiba-tiba, ledakan, 7.300 matahari muncul seketika, dan cahaya terang langsung menerangi seluruh bidang bintang. Semua makhluk di dunia yang menutupi langit hanya merasakan mata mereka putih, seolah-olah mereka dibutakan oleh cahaya, mereka tidak dapat melihat apapun. Pada saat ini, tidak hanya mata mereka yang kosong, tetapi pikiran mereka juga kosong. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Segera setelah itu, perasaan yang sangat nyaman datang, membuat orang bertanya-tanya dan bahkan mengerang. Ya Tuhan, cahaya macam apa ini? Aku sangat nyaman. Sangat keren, aku merasa kecepatan kultivasiku semakin cepat. Kekuatan mentalku tampaknya menjadi lebih kuat, dan aku telah menyempurnakan pil terbaik yang jauh melampaui harapan. Aku berlatih keras selama 100 tahun tanpa berhasil menembus latihan, tetapi aku berhasil menembusnya. Semua orang telah merasakan manfaatnya. Apakah ini hadiah dari Kaisar Surgawi manusia yang tak tertandingi? Tidak, itu bukan Kaisar Surga. Aku merasakan keberadaan agung lainnya. Dia adalah penguasa segalanya. Inkarnasinya menyebar ke seluruh dunia. Dia telah memberkati makhluk-makhluk di dunia. Dia adalah Yang Mulia Langdi. Yang Mulia Langdi, oh, aku bersumpah, aku tidak pernah menyangka akan ada orang yang begitu agung di dunia ini. Ya, itu jauh lebih agung daripada Kaisar Surgawi, yang hanya tahu untuk memungut batu peri giok roh kita. Sembahlah Langdi yang agung. Petik 2 petik 2. Yang lemah, yang menempati sebagian besar populasi dunia, langsung jatuh. Mereka meninggalkan apa yang sedang mereka lakukan dan berlutut di tanah untuk berdoa. Beberapa ahli telah melihat jebakan di balik kenyamanan. Sayang sekali bahwa di tangan lebih dari 7.000 Kaisar Agung, mereka tidak dapat membuat gelombang apapun. Tidak, ini adalah cara untuk membingungkan. Aneh, terlalu aneh, aku tidak bisa menahannya sama sekali. Sangat nyaman. Tidak, aku tidak membutuhkan lampu-lampu ini. Aku bertemu dengan Yang Mulia Langdi. Kaisar dari Kaisar dapat membantu, hanya Kaisar dari Kaisar dari Kaisar bukanlah apa-apa, ini adalah tanah suci Yang Mulia Lang. Petik 2 petik 2. Dalam waktu singkat, bahkan para master tingkat Wudi telah jatuh. Para Kaisar Kuasi Agung yang tetap bertahan selama puluhan detik, dan segera menyerah. Sejauh ini, seluruh dunia Zetian berada di bawah kendali Sulang. Dengan restu Tuhan, Li Qijue berkata dengan sangat gembira, dunia Zetian pasti akan menjadi lebih kuat dan lebih makmur.
Ya, Ye Chen iri pada Li Qijue, aku benar-benar ingin dunia Hongtian diberkati oleh Tuhan. Haha, aku akan pergi ke Fuse Hongtiansing ketika bintang yang mengaburkan itu diperbaiki. Sulang tersenyum tipis, dan segera menembus atmosfer bintang yang mengaburkan itu dan berada di bawah lautan awan. Tertahan di udara, Sulang memandang bumi yang mengaburkan langit, yang sebagian besar adalah benua berwarna coklat, dan sebagian kecil adalah luka dunia berwarna hitam dan merah. Dengan satu gerakan, Sulang tiba di langit di atas luka dunia. Tak lama kemudian, dia membuka ruang penyimpanan, pergi. Pikir Sulang, banyak sekali daratan muncul begitu saja. Daratan-daratan ini berasal dari planet-planet yang hilang di tingkat Kaisar Agung yang terjadi di dekat dunia Dongzheng, dan ada begitu banyak daratan. Pada saat ini, banyak sekali daratan yang diambil oleh Sulang dan dimasukkan ke dalam luka-luka dunia. Namun karena luka-luka dunia penuh dengan aturan-aturan yang terdistorsi, aturan-aturan gravitasi sangat terpengaruh. Oleh karena itu, daratan-daratan ini seperti bongkahan-bongkahan busa besar yang mengapung di permukaan air, dan tidak dapat tenggelam. Sulang segera merekrut lebih dari 7.000 klon dan memaksa daratan-daratan itu ke dasar luka-luka dunia. Segera, tepi luka-luka dunia itu diisi dengan sebidang daratan baru. Waktu berlalu dengan cepat. Dengan bantuan lebih dari 7.000 klon tingkat Kaisar Agung, Sulang berhasil mengisi semua luka-luka di dunia menutupi langit. Yang Mulia Kaisar Lang sangat perkasa. Melihat pemandangan ini, Li Qijue dan Ye Chen, yang datang tepat di belakang Sulang, tidak dapat menahan diri untuk tidak menyembah lagi. Ada juga sejumlah besar orang kuat di bintang pelindung langit dan bulan suci yang telah menemukan perubahan bintang pelindung langit, dan dengan tulus memuja Sulang. Dalam waktu yang singkat, itu benar-benar memadatkan aspirasi dupa yang sangat mengerikan. Sulang tidak ingin mengganggunya untuk saat ini, jadi dia dengan santai memurnikan beberapa patung dupa dan meminta Li Qijue untuk mengatur sistem pengumpulan dupa. Li Qijue sendiri juga ahli dalam memainkan dupa, dan dia sangat ahli dalam hal ini, dan segera meletakkan patung Sulang. Populasi dunia Zetian jauh melebihi jumlah bintang Changlan dan bintang Jingtian. Ketika saya perlu menggunakan dupa, saya pasti telah menghemat banyak. Setelah efek samping dihilangkan dari benda ini di masa mendatang, itu pasti akan menjadi energi yang paling menantang. Sekarang, semakin banyak yang kita kumpulkan, semakin baik. Sulang memikirkannya, dan hanya memurnikan banyak patung dupa. Kali ini, dia berencana untuk menutupi semua patungnya dengan bintang langit gelap, 9 bintang sumber daya, dan planet-planet sisa surgawi. Pokoknya, ada fungsi pengiriman avatar, dan pengiriman avatar akan segera dilakukan. Kalau begitu, Sulang menyerahkan patung itu kepada para klon dan mengirimkannya ke dunia target. Segera, avatar-avatar itu ditutupi dengan patung-patung dupa di 13 planet termasuk Antian, Lanling, Judu, Tianchan, Dongzhen, Jijun. Mengenai pengaturan lengkap sistem dupa, para Wudi yang menjaga dunia akan melengkapinya bersama-sama. Tidak ada kekurangan master yang ditinggalkan oleh Sulang di level Kaisar Kuasi Agung, dan hal-hal ini sama mudahnya. Setelah 13 planet ditutupi dengan patung dupa, Sulang tidak berhenti di situ. Karena dia juga tahu banyak dunia yang belum dia tempati. Termasuk penyimpangan, Jingsu, Yuhan, dan dunia Liu Ying dan Cuilei tempat kenalan lama Geng Tian Rod berada. Di hutan gelap, yang berbahaya di alam semesta yang tak berujung, dunia-dunia ini selalu dalam bahaya. Daripada membiarkan mereka hidup dalam kobaran api perang di masa depan, lebih baik melindungi mereka dan membuat mereka aman dan terlindungi. Sulang merenung, dan memutuskan untuk memasukkan kelima dunia itu ke dalam area suaka miliknya. Dia sangat jelas tentang koordinat kelima dunia penyimpangan, dan dia mengirim klon secara langsung. Jarak antara planet-planet tingkat Kaisar seringkali tidak sejauh antara planet-planet tingkat Kaisar Agung, umumnya kurang dari 100.000 tahun cahaya. Cepat, avatar Sulang tiba di dunia yang menyimpang, lalu membuka avatar 100 bayangan, memperlihatkan cahaya dunia, dan mengasimilasi seluruh dunia. Sisa Jingsu, Yuhan, dan dunia lainnya juga dikendalikan oleh Sulang. Yang mengejutkan adalah dari penguasa kelima dunia ini, Sulang mendapatkan koordinat 3 dunia lagi, jadi dia mengirim klon untuk mendudukinya. Sejauh ini, Sulang memiliki 8 dunia lagi di bawah komandonya, sehingga totalnya menjadi 22 dunia. Mencicipi manisnya, Sulang meminta Li Qijue dan Ye Chen untuk memberitahu koordinat dunia yang mereka ketahui. Dari mereka berdua,
Sulang sekali lagi memperoleh koordinat 18 dunia. Itu berisi 15 planet kelas Kaisar dan 3 planet kelas Kaisar. Para penguasa ketiga planet besar itu dan Ye Chen Li Qijue semuanya kenal, dan mereka adalah orang-orang dalam lingkaran yang sama. Terakhir kali Li Qijue pergi bergabung dengan geng Zhong Lian Han Lian untuk bertemu dengan Wu Boruo, inilah orang-orang yang dicarinya. Karena itu adalah pengetahuan lamamu. Kalau begitu, biarkan mereka datang kepadaku untuk menikmati berkahnya. Sulang mendecakkan sudut mulutnya dan segera memutuskan untuk mengendalikan ke-18 planet itu. Jika orang lain mengatakan itu pasti suara yang terdengar tinggi. Namun, kata-kata Sulang sepenuhnya benar. Sebaliknya, mereka mengatakan yang sebenarnya. Hal ini dapat dilihat dari benua selatan bintang Changlan saja. Melihat yang besar dari yang kecil, dapat diramalkan bahwa dunia yang dikendalikan oleh Sulang akan memiliki masa depan yang lebih baik, merupakan suatu kehormatan bagi mereka untuk menjadi hamba Tuhan. Hanya di bawah kepemimpinan Tuhan, dunia mereka dapat makmur dan bertahan selamanya. Tuhan pastilah keberadaan terbesar di alam semesta yang tak terbatas, dan akan membantu mereka tidak jauh dari ratusan ribu tahun cahaya jauhnya. Petik 2. Ye Chen dan Li Qijue tersenyum dan menawarkan sanjungan yang tidak menyenangkan. Oke, Sulang menyentuh dagunya dan tersenyum, ketika aku menerima dunia Hongtian, aku akan membawa 18 dunia itu ke masa depan yang lebih baik. Selanjutnya, Sulang berencana untuk meninggalkan Li Qijue untuk menjaga bintang pelindung langit, dan membawa Ye Chen ke Hongtianxing. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba mengubah ekspresinya, dan matanya bersinar seperti guntur, darah klan 1000 fase yang ditemukan oleh orang yang kembali dari pengasingan. Dalam sekejap, Sulang menggunakan berbagi persepsi dan berbagi persepsi terbang liar sepanjang waktu. Tiba-tiba, gambar di hadapannya berubah. Aku melihat nebula aneh di kehampaan yang gelap. Gugusan nebula ini seperti pewarna kuning coklat berbintik-bintik yang dilukis di atas kanvas hitam, ditutupi dengan satu lapisan, membentuk penghalang berbentuk sangkar. Dan di luar penghalang nebula, ada lebih dari selusin orang kuat yang dikepung. Melihat kekuatan di antara tindakannya, setidaknya tingkat kuasi Kaisar, yang terkuat adalah 2 tingkat Kaisar, Kaisar Agung kedua, dan Kaisar Agung ke-6. Garpuku, apakah itu sangat umum di tingkat Kaisar Agung? Sulang bergumam diam-diam, aku akan mencari seseorang untuk bertemu dengan 2 Kaisar Agung. Dan dia menebak bahwa orang yang bersembunyi di balik penghalang itu juga pasti seorang Kaisar Agung, atau tidak akan ada cara untuk menghentikan pengepungan lawan. Segera setelah itu, Sulang menggunakan klonnya untuk mengirim dan mengganti, dan datang ke sekitar medan perang. Pengepung itu tampak sangat serius, dan bahkan tidak menyadari kedatangan Sulang. Berdiri di kehampaan, tatapan Sulang menyapu lusinan orang yang terus-menerus menyerang. Sangat disayangkan bahwa orang-orang ini bukan klan Qianxiang, tetapi berasal dari berbagai ras cerdas. 2 Kaisar Agung dan 6 Kaisar Agung masing-masing berasal dari klan Naga Jangkrik dan klan Wuya, dan nama mereka adalah Yuan Longli dan Yi Jin. Ras Naga Jangkrik, Sulang mengangkat alisnya, bahkan dengan karakter naga. Konsep naga tidak ada di lebih dari 20 dunia di bawah Sulang, hanya bintang biru yang memiliki konsep ini. Dan di mana bintang biru? Itu adalah fragmen inti dari dunia tanpa batas. Oleh karena itu, Sulang pernah berspekulasi bahwa naga itu pasti makhluk super yang hidup di inti dunia tanpa batas, yang sama sekali tidak diketahui oleh orang biasa. Dan sekarang, ada ras yang menganggap naga sebagai nyawa mereka. Sulang, yang memiliki kemampuan berbicara dan menulis, tidak akan pernah memperhatikan ide-ide yang salah. Selain itu, Sulang benar-benar merasakan tekanan aneh dari Yuan Longli itu. Klan Naga Jangkrik ini tidak mudah. Sudut mulut Sulang berkedut, namun, tidak peduli seberapa sederhananya, itu tidak dapat menghentikanku untuk mencari ketiga Chu Xiaobei. Saat ini, klik, di bawah pengepungan lebih dari selusin orang kuat, bagian penghalang nebula itu retak dan mulai hancur berlapis-lapis. Cepat, panggil aku semua. Yuan Longli menunjukkan kegembiraan dan berteriak keras. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, berbagai serangan kuat meletus, mempercepat runtuhnya penghalang nebula. Tampaknya Yuan Longli ini adalah yang memimpin, dan 6 Kaisar Agung benar-benar mematuhi perintahnya. 2 Kaisar Agung dan selusin serangan kuasi megah dengan cepat menyebabkan nebula runtuh ke tingkat terakhir. Klik, dalam sekejap, bahkan lapisan terakhir pun pecah.
Melalui celah itu, Anda dapat melihat seorang anak laki-laki berpakaian abu-abu duduk bersila di dalam. Yuan Longli, kamu ular bibrida, belut sawah bau. Anak laki-laki berpakaian abu-abu itu berteriak kepada orang-orang di luar, bahkan jika aku mati, aku tidak akan memberimu koordinat tuannya. Gulinge, aku tidak perlu kamu mengatakannya. Yuan Longli mencibir, pokoknya, selama aku menangkapmu, tuanmu pasti akan melompat keluar. Kekosongan di kejauhan, Sulang menatap anak laki-laki berpakaian abu-abu itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut. Akhirnya, aku menemukannya pada saat ini. Mata Sulang muncul di depan panel atribut anak laki-laki berpakaian abu-abu itu. Nama, Gulinge, ras ribuan fase, level kualifikasi, tak tertandingi, ban tak terbatas. Level ranah, 3 Kaisar Agung. Level serangan, 3 Kaisar Agung plus. Level pertahanan, 3 Kaisar Agung plus. Level Senva, 3 Kaisar Agung plus. Level ketahanan, 3 Kaisar Agung plus. Level roh, alam nirvana yang rusak. Teknik menguasai, sutra hati keberuntungan, sutra Kaisar Lianjing, level Kaisar Agung. Xiao Cheng, Benzao Kongyan Linjing, level Kaisar Agung. Xiao Cheng, sumbu langit sihir tur bayangan, level Kaisar, penyempurnaan. Gulinge, itu adalah darah klan abadi yang diambil Kaisar Agung dari klan Qianxiang ketika dia diasingkan. Kualifikasi khusus ban lintasan tak terbatas. Mungkin inilah sebabnya dia dipilih dan dibawa pergi. Latihan yang dipraktikkan orang ini tidak terlalu kuat, tetapi kekuatan tempurnya setengah tingkat lebih tinggi dari levelnya sendiri. Tampaknya fisiknya benar-benar luar biasa. Sulang melihat panel properti Gulinge dan mengangguk sedikit. Segera dia melihat penghalang nebula yang rusak, yang merupakan pertahanan yang dibentuk oleh tentara Kaisar Agung, yang benar-benar rusak saat ini. Gulinge, datanglah ke Laosu. Yuan Longli mencibir, meskipun aku tidak akan membunuhmu, tetapi, hei, penderitaan daging dan darah tidak bisa dihindari. Ular bibrida, kamu memiliki kemampuan untuk menarik diri dari bawahanmu, dan bertarung dengan keadilanku. Gulinge menatap tentara Kaisar Agung yang rusak dengan ekspresi dingin dan menatap Yuan Longli. Keadilan adalah pertempuran, apakah kamu memperlakukanku sebagai orang bodoh? Yuan Longli mencibir, kekuatan adalah segalanya di dunia ini, keadilan. Hanya hal yang kekanak-kanakan. Seorang pria dengan pandangan buruk. Gulinge menggertakkan giginya dan menggeram dengan marah. Itu sangat naif. Yuan Longli mencibir lagi dan lagi, Yi Tua, tangkap dia. Baik, Tuan. Kaisar Agung ke-6 Yilao dari klan Wuya mengangguk dan bergegas menuju Gulinge dengan tatapan kosong. Sudah berakhir. Jari-jari Gulinge sedikit gemetar, ekspresinya pucat. Belum lagi dia telah melarikan diri ke sini dan kelelahan, bahkan jika dia berada di masa jayanya, mustahil untuk melintasi 3 alam kecil melawan musuh. Sebenarnya, dia sendiri tidak takut mati, dan dia takut Yuan Longli dan yang lainnya akan mendapatkan lokasi tuan dari dirinya sendiri dan menyakiti tuannya. Di antara pikiran-pikiran yang berkelebat, Tetua Yi telah tiba dalam jarak 3 kaki dari Gulinge, dan tangan hitamnya yang kurus menghantam lehernya. Melihat pemandangan ini, Yuan Longli tidak bisa menahan senyum, dan kaisar-kaisar kuasi agung lainnya juga menghela napas lega. Namun, pada saat ini, segel langit dengan satu pikiran. Sebuah suara samar datang dari kejauhan, membisikkan gerakan-gerakan yang tampaknya kuat. Yuan Longli dan yang lainnya terkejut dalam sekejap, tetapi mereka menemukan bahwa tidak ada perubahan di lapangan, dan wajah mereka tiba-tiba tampak heran dan aneh. Tiba-tiba, apa? Teriakan datang dari Yilao. Semua orang mengikuti suara itu dan melihat Yilao berdiri di belakang Gulinge yang bingung, wajahnya penuh dengan ekspresi yang luar biasa. Ada apa? Mata Yuan Longli membelalak, dan dia bertanya dengan tidak yakin, Yi Tua, aku memintamu untuk menangkap Gulinge, mengapa kamu berlari di belakangnya? Tuan, aku melihat apa yang terjadi. Seorang kaisar kuasi agung berkata dengan gemetar, Lao Yi baru saja melewati tubuh Gulinge secara langsung, seolah-olah itu adalah bayangan ilusi. Apa? Langsung menembus tubuh Gulinge, aneh sekali. Yuan Longli tidak bodoh, dan langsung berseru, Gulinge sendiri tidak akan pernah bisa melakukan hal yang luar biasa seperti itu, pasti ada seseorang yang membantunya. Pernyataan ini keluar. Semua orang di lapangan tiba-tiba menjadi waspada, menjaga sekeliling. Segera setelah itu, aku melihat seorang pria tampan dengan rambut panjang dan pakaian dalam terbang perlahan dari kejauhan. Itu adalah Sulang.
Siapa? Ketika Yuan Longli melihat Sulang, pupil matanya tiba-tiba menyusut, karena dia merasa tidak bisa memahami kekuatan lawan sama sekali. Jelas fluktuasi tingkat kaisar semu tumpah di tubuhnya, tetapi auranya lebih kuat dari pelayan lamanya sendiri. Gulinge, yang entah bagaimana lolos dari tangkapan Old Yi, terkejut dengan senang hati. Seorang kaisar yang tak terduga. Dia ada di sini untuk menyelamatkanku. Wajah Gulinge bersemangat, dan perasaan hidup kembali dari situasi putus asa benar-benar mengasyikkan. Baru saja, dia tiba-tiba menemukan bahwa semua yang ada di bidang penglihatannya telah berubah menjadi putih keabu-abuan, dan segera melihat Yi Lao melewati tubuhnya. Awalnya dia mengira itu adalah teknik rahasia aneh Yi Lao, tetapi setelah sadar kembali, dia menyadari bahwa dia telah diselamatkan. Siapa yang datang? Berani ikut campur dalam urusan klan naga jangkrik kita, apa kau tidak takut mati? Tetua Yi segera kembali ke sisi Yuan Longli, menatap Sulang dengan ketakutan yang besar. Apakah kalian para naga jangkrik sangat kuat? Berani bertanya apakah ada kaisar agung di klan? Berapa banyak yang ada di tingkat kaisar? Sulang mendekat dengan kedua tangan di belakang punggungnya, dengan ekspresi tenang, dan bertanya perlahan. Dari mana bajingan itu datang? Kita bahkan tidak tahu tentang klan naga jangkrik. Dia benar-benar dangkal. Tuan Yuan, aku akan memberitahumu hari ini bahwa klan naga jangkrik kita memiliki garis keturunan Shenlong, dan itu adalah klan kaisar terkuat dengan cantilever terkuat. Selain itu, ada seorang kaisar agung di klan kita yang menjabat sebagai tetua di kultus Void, dan jumlahnya lebih dari satu. Yuan Longli berteriak tanpa ekspresi, jika kau lebih mengenalnya, kau harus segera mundur, dan kita bisa melupakan kesalahannya. Faktanya, Yuan Longli tidak pernah menjadi orang yang banyak bicara. Jika seseorang memprovokasi dia sedikit saja, dia akan membalasnya 10.000 kali lipat. Mereka yang berani ikut campur dalam urusannya dengan Yuan Longli tidak akan pernah berakhir baik. Namun, dia tidak bodoh, mengetahui bahwa tidak pantas untuk memprovokasi Sulang yang tidak terduga saat ini, jadi dia bahkan tidak mengatakan untuk membuat Sulang meminta maaf, biarkan saja Sulang mundur. Dalam pandangan Yuan Longli, jika dia pindah dari ras dan hubungannya sendiri, Sulang pasti akan mundur. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi padanya. Sulang tidak hanya tidak mundur, tetapi mencibir, biarkan aku mundur. Orang-orang yang seharusnya saling kenal adalah Anda, kan? Yang mulia bersikeras memusuhi kami. Old Yi berkata dengan suara cemberut, ketakutan di matanya semakin kuat. Lawan itu tidak hanya tidak terduga dalam hal kekuatan, tetapi juga tampaknya memiliki latar belakang yang sangat kuat, jadi dia bahkan tidak takut pada naga jangkrik. Haha, apakah aku memusuhi Anda? Anda tidak memiliki kualifikasi. Sulang tersenyum dingin, jangan bicara omong kosong, apakah kalian pergi sendiri, atau aku yang melakukannya sendiri? Begitu suara itu jatuh, itu benar-benar menggertak Yi Lao dan yang lainnya. Mata Gulinge, bocah berpakaian abu-abu itu bersinar, dan dia sangat bersemangat, berkata bahwa aku telah bertemu dengan orang yang sangat mulia. Tiba-tiba, dasar orang yang tidak bernama, benar-benar sombong. Yuan Longli melambaikan jimat di tangannya dengan seringai di wajahnya, aku baru saja menghubungi orang tuaku dan generasi, Xinghai Dayu sama sekali tidak memiliki milikmu. Siapa kamu bosnya? Dengar ini, ekspresi kegembiraan Gulinge tiba-tiba mengeras, dan serangkaian tanda tanya muncul di kepalanya. Ternyata itu adalah orang yang tidak dikenal. Untungnya, aku juga memperlakukanmu sebagai karakter. Wajah Old Yi membiru dan merah, bagaimanapun, bagaimana kau ingin mati, bajingan kecil? Apa salahnya tidak terkenal? Apakah tidak terkenal berarti tidak punya kekuatan? Sulang mengangkat bahu tak berdaya, jika memang begitu, maka aku akan menunjukkan kekuatanku kepadamu. Suara itu jatuh. Sulang langsung menggunakan pengiriman klon. Ya, itu dikirim oleh klon, dan Yuan Longli tidak memenuhi syarat untuk membiarkannya menggunakan klon devouring. Begitu klon dikirim, 73 klon 6 Kaisar Agung datang dan mengepung kerumunan. Gemuruh, napas teror langsung memenuhi seluruh kehampaan. Sarkasme dan penghinaan Yuan Longli dan yang lainnya, ekspresi kemarahan dan amarah mereka tiba-tiba mengeras. Gulinge tercengang, matanya hampir jatuh. Panggil 73 peringkat Kaisar. Secara instan, masing-masing adalah peringkat 6 Kaisar Agung. Tapi ini belum berakhir. Sebuah pemandangan yang belum pernah dilihat semua orang seumur hidup muncul.
Di antara 73 Kaisar Agung, 37 Kaisar Agung tiba-tiba berubah menjadi 3.700 Kaisar Agung. Seorang Kaisar 4 angka penuh tergantung di kehampaan, dikelilingi oleh Yuan Longli dan yang lainnya, tanpa air yang menetes. Sekilas, itu semua adalah keberadaan Kaisar Agung. Seorang Kaisar Agung yang menakutkan hanya tergantung di sana, membiarkan kehampaan berputar dan melipatnya. Go, mulut keriput Yi Lao menelan ludah. Gluk, gigi Yuan Longli gemetar terus-menerus, tubuhnya kaku, dan dia sama sekali tidak mendengarkan. His gelombang, seperti, begitu banyak pangkat Kaisar. Saya khawatir saya tidak akan melihat begitu banyak pangkat Kaisar Agung selama 100 kehidupan. Gulinge menarik napas dingin dan sedikit gemetar, tetapi dia bersemangat alih-alih takut dan putus asa. Adapun para Kaisar Semu Agung itu, mereka memutar mata dan pingsan. Bahkan ada seorang Kaisar Semu Agung yang jatuh cinta padanya dan langsung mati. Bagi Kaisar Semu Agung, aura seorang Kaisar Agung tak tertahankan, dan aura lebih dari 3.000 Kaisar Agung benar-benar dapat membunuh orang. Segera setelah itu, Yuan Longli, Yi Lao, dan Gu Lingge menemukan hal lain yang membuat orang-orang memikirkannya. Yaitu, setiap Kaisar Agung persis seperti pria tampan dengan rambut panjang dan pakaian dalam itu. Apakah ini semua klon? Termasuk pria pertama yang muncul, mereka semua adalah klon dari keberadaan misterius yang tidak diketahui. Bahkan klon itu adalah 6 Kaisar Agung, seberapa kuat dewa itu? Wuho, besar, Tuan, saya salah, saya tahu itu salah. Yuan Longli langsung berlutut, gemetar seperti sekam. Melihat ini, Yi Lao di sebelahnya segera berlutut, Tuan yang terhormat, kami buta dan tidak mengenal Gunung Tai, tolong, Tuanku, tolong ampuni kami sekali. Ya, tolong kelilingi kami sekali. Aku akan meminta para tetua di klan untuk memberikan kompensasi yang memuaskan kepada para tetua. Lidah Yuan Longli tersangkut dan dia sangat takut sehingga dia hampir tidak dapat berbicara dengan jelas. Mereka berdua berlutut di depan Sulang dan terus bersujud, tidak lagi arogansi dan mendominasi seperti sebelumnya. Haha, awalnya aku tidak ingin membunuh orang. Lagi pula, seorang pria hebat pernah berkata bahwa menjadi seorang pria berarti memiliki lebih banyak teman dan lebih sedikit musuh. Tapi, kamu benar-benar memanggilku. Kamu memanggilku bajingan kecil. Sulang mengangkat dagunya dan menatap keduanya dengan kelopak matanya menggantung. Aku tidak tahan ini. Apa, senior? Aku tahu aku salah, tolong maafkan aku sekali. Aku bersedia melakukan segalanya, aku benar-benar ingin melakukan segalanya. Yuan Longli sangat takut sehingga dia hampir pingsan. Apapun, oke, Sulang tersenyum tipis, dan berkata pada saat yang mengejutkan bagi Yuan Longli, kalau begitu kamu mati saja. Suara itu baru saja jatuh. Salah satu avatar Sulang menggerakkan jarinya, dan aura pedangnya menembus kepala Yuan Longli secara langsung. Ding, kamu mendapatkan jiwa Kaisar Agung Asteris 1, Daujing Kaisar Agung Asteris 1, Alam Semesta Kehidupan Asteris 1, Xian Yuan Unggul Asteris 14.523.689. Yuan Longli bahkan tidak bisa berteriak sebelum dia meninggal. Tetua Yi di samping seharusnya dengan putus asa melindungi Yuan Longli, tetapi tangan dan kakinya lemah dan dia tidak memiliki keberanian untuk melawan. 6 Kaisar Agung yang agung, seperti orang tua biasa, tanpa jejak perlawanan. Sulang menatap lelaki tua itu, Yi Jin, aku punya beberapa pertanyaan yang harus kamu jawab. Ya, senior, silakan tanya. Yi Jin tidak tahu bagaimana Sulang tahu namanya. Metode aneh ini membuatnya semakin takut. Pertama, semua yang kau ketahui tentang distribusi kekuatan domain Xinghai. Sulang tersenyum tipis dan berkata, kedua, informasi paling rinci tentang ajaran Void. Ya, mengenai distribusi kekuatan domain Xinghai, penjahat itu memiliki peta bintang yang terperinci. Dan Sukong Jiao, sebenarnya adalah organisasi yang dibuat oleh upaya bersama dari banyak ras yang kuat. Kekuatannya sangat besar, tetapi relatif longgar. Catatan spesifiknya ada di slip giok ini. Dengan gemetar, Yi Jin mengeluarkan 2 slip giok dan memberikannya kepada Sulang dengan hormat. Sulang mengambil 2 slip giok dan menyapunya dengan energi mental, dan itu segera menjadi jelas. Area Xinghai dibagi menjadi 12 cantilever, satu untuk masing-masing Si, Chou, Yin, Mao, Chen, Si, Wu, Wei, Shen, Yu, Su, dan Hai.
Ada sejumlah besar planet di setiap cantilever, yang melahirkan makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Planet-planet yang lebih dekat ke pusat wilayah Qinghai umumnya lebih kuat, dengan beberapa pengecualian. Klan Naga Jangkrik terletak di bintang Naga Jangkrik di dekat pusat, dan terkenal karena kekuatan naga yang mengalir melalui darahnya. Dapat dikatakan bahwa Naga Jangkrik adalah planet terkuat di cantilever Maozi. Ada lebih dari 19 kaisar besar di klan, dan bahkan ada lebih banyak eksistensi tingkat kuasi superior. Kekuatan terkuat di cantilever dari bidang bintang yang tersisa juga kira-kira sama. Sekte Void dibentuk oleh kekuatan terkuat dari 6 cantilever, Xi, Chou, Yin, Mao, Chen, dan Xi. Dan 6 cantilever lainnya membentuk kam mereka sendiri, mendirikan istana asal mula yang bergantung, berperang melawan Sekte Void. Ada 6 pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar kuasi superior di dalam ajaran Void, dan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar lainnya tidak tahu berapa banyak. Singkatnya, ajaran Void sangat kuat, tidak buruk. Aku akan menanyakan satu pertanyaan terakhir kepadamu. Setelah membaca 2 lembar batu giok itu, suara Sulang tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Yi Jin, apakah kamu ingin hidup? Merindukanmu, penjahat itu, terima kasih. Tindakan Yi Jin yang menahan rasa terima kasihnya tiba-tiba berhenti, dan dia telah menjadi orang mati. Ding, kamu mendapatkan jiwa Kaisar Agung Asteris 1, Daujing Kaisar Agung Asteris 1, Alam Semesta Kehidupan Asteris 1, dan Sianyuan Unggul Asteris 11.231.542. Barusan, Sulang merapal Sutra Kaisar Agung, Yi Jin menjawab, jadi dia mati. Tes, kitab suci Kaisar Agung seharusnya sangat mudah digunakan. Itu benar-benar luar biasa. Sulang mengangguk puas, dan segera meminta klon untuk memecahkan kaisar-kaisar semu yang hebat itu. Tidak jauh dari sana, Gulinge melihat pemandangan ini dan tidak bisa menahan perasaan takut yang mendalam. Di matanya, Sulang tidak melakukan apa-apa, dan Yi Jin jelas baik, tetapi dia tiba-tiba mati pada saat berikutnya. Metode yang tidak diketahui itu benar-benar misterius dan aneh. Gulinge, bantah terbatas, lumayan. Sulang mengambil semua klon dan menoleh untuk melihat Gulinge. Generasi muda memberi penghormatan kepada senior, dan terima kasih telah menyelamatkan hidupnya. Gulinge berlutut dan bersujud dengan sangat akrab, junior bersedia melewati api dan air untuk para senior, dan membentuk lingkaran rumput. Meskipun dia terkejut ketika Sulang mengatakan tentang fisiknya yang istimewa, dia merasa itu masuk akal. Bagaimanapun, orang bahkan dapat melakukan hal-hal yang tak terbayangkan seperti memiliki lebih dari 3.000 klon tingkat kaisar. Aku tidak akan melewati gerbang. Sulang tersenyum tipis, aku menyelamatkanmu karena aku mencari tuanmu. Mencari tuanku. Ekspresi Gulinge mandek, dan mulutnya tiba-tiba tertutup. Apa yang terjadi? Apakah tuanmu tidak tahu malu? Sudut mulut Sulang berkedut, dan dia tersenyum. Yuan Longli dan yang lainnya mencari tuanmu sebelumnya, dan mereka bahkan menangkapmu karena ancaman, sehingga tuanmu mungkin keluar. Senior bercanda. Gulinge ragu-ragu, Tuan, dia tidak terlalu nyaman sekarang. Selesai. Sulang mengangkat alisnya, apakah menurutmu aku terlihat seperti orang jahat? Kamu harus percaya padaku. Mulut Gulinge berkedut, dan dia bertanya-tanya apakah itu orang jahat. Bagaimanapun, dia akan membunuh kaisar tanpa mengedipkan matanya. Kesabaranku terbatas, katakan saja. Sulang sedikit mengernyit, dan berkata dengan tidak sabar, kalau tidak, aku akan mengubahmu menjadi boneka. Aku tidak akan tahu segalanya saat itu. Ya, Gulinge mendesah dalam hatinya, dan berkata, Tuan, dia terluka dalam pertempuran, dan dia disembunyikan sementara. Perang, terluka. Sulang terkejut, bagaimana tuanmu bisa bertarung dengan orang lain dan terluka? Tuan menghormatinya untuk membalas dendam. Dia adalah seorang jenius super dengan kualifikasi yang luar biasa. Sangat disayangkan bahwa dia terlalu populer ketika dia masih muda dan dianiaya dan diasingkan. Gulinge berkata perlahan, setelah kembali, Tuan memiliki kekuatan yang kuat, jadi dia mencari balas dendam dari musuh-musuh itu saat itu. Dari narasi Gulinge, Sulang mendengar kembalinya seorang pria kuat, membunuh kuartet, tak terkalahkan, tidak menyerah, dan akhirnya bertemu musuh yang kuat, kalah dari cerita yang terluka. Musuh yang kuat itu adalah Naga Jangkrik. Dalam pertempuran dengan klan Naga Jangkrik, lawan mengeluarkan bos dari Sekte Void, sehingga Tuan Gulinge hampir jatuh dan harus melarikan diri.
Klan Naga Jangkrik tidak menyerah, dan mengirim banyak pasukan untuk mengejarnya. Yuan Longli dan kelompoknya adalah salah satunya. Mereka beruntung menemukan Gulinge, tetapi sayangnya mereka bertemu dengan Sulang. Kemudian, hal berikutnya terjadi. Di mana gurumu bersembunyi sekarang? Sulang berkata dengan ringan, aku ingin bertanya kepadanya. Aku bisa membawa para senior. Gulinge mengangguk dengan berat. Dia juga punya rencananya sendiri. Senior di depannya sangat misterius dan kuat, dan bahkan klonnya adalah 6 Kaisar Agung. Tetapi Gulinge dan Guru, dia berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Mereka akan ditemukan oleh Yuan Longli hari ini, dan mungkin kelompok lain akan menemukan mereka besok. Bersembunyi bukanlah solusi, kamu harus menemukan cara untuk memecahkan permainan. Dan senior di depannya adalah harapan untuk memecahkan permainan. Itulah sebabnya Gulinge setuju dan membawa Sulang untuk menemukan gurunya. Pada saat ini, aku tidak membutuhkanmu untuk membawaku. Sulang tersenyum dan berkata, kecepatanmu terlalu lambat. Katakan di mana gurumu berada, dan aku akan langsung pergi.